Ya bener aja, rugi dong. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Jangan lupa lo guys, minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan ya. Nanti kembung bahaya. So, video kali ini masih terkait pemilu 2024 guys ya, dimana banyak banget dramanya. Ya. Ada yang menyuarakan curang ini itu dan lain hal sebagainya. Padahal kalau dipikir untuk melakukan kecurangan itu kayaknya agak sulit gitulah ya. Karena di TPS itu udah berlapis-lapis gitu pengamanannya ya. Ada Bawaslu, ada saksi, ada pengamanan, ada keamanan, ada anggota anggota KPPS sendiri gitu, masyarakat lainnya gitu ya. Dan di sini karena terkait adanya kecurangan, jadi ada pemilihan ulang di beberapa TPS gitu ya. Nah di sini aku akan mereaksikan reaksi netizen terhadap hasil pemilihan ulang tersebut gitu. Wah, apa yang terjadi kira-kira dengan hasil pemilihan ulang tersebut ya? Disclaimer untuk video ini untuk link ada di kolom deskripsi guys ya. Dan sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa follow juga media sosial aku, ada Instagram, TikTok, fanspage Facebooknya aku. Untuk link ada di kolom deskripsi, mempermudah teman-teman dalam pencarian. Kali aja ada teman-teman yang mau follow ya silahkan monggo gitu, kalau nggak juga ya nggak apa-apa, di skip aja ya. So karena aku juga penasaran seperti apa gitu hasilnya dan lebih tepat komentar para teman-teman netizen gitu. Jadi kita langsung gas ke videonya. Nah hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Cakimin. Oh, 3 suara. Oh, jadi dilakukan di Jakarta Utara ya? Kau tahu tidak? Ada yang masih belum bisa menerima perolehan suara sementara di Pilpres. Dan katanya mau mendorong politisi-politisi yang ada di DPR sana untuk menggunakan hak angketnya. Angket terhadap perolehan suara dan prosesnya ini menunjukkan bahwa politisi-politisi kita ini inkonsisten. Kenapa begitu? Begini, yang mau diangket apa? Lucu ya bang ini, aku suka ketawanya guys. Suaranya atau prosesnya? Kalau yang mau diangket suaranya, berarti politisi-politisi kita juga belum siap menerima kekalahan. Lagian pemberian suara di Pilpres, bentuk konkret adalah suara rakyat. Benar. Masa iya suara rakyat mau diangket sama Dewan Perwakilan Rakyat? Yang benar aja. Rugi dong. Ya bener aja, rugi dong. Tapi kan ada kecurangan di sini, di situ, di sini, di sana. Berarti yang mau diangket adalah prosesnya. Bukankah politisi-politisi kita yang ada di DPR sana sudah punya partai masing-masing yang memiliki saksi masing-masing yang ada di TPS? Kenapa tidak menghadirin kan saksinya saja di MK untuk mengikuti sengketa Pilpres? Mereka yang buat aturan, mereka sendiri yang mau melanggar. Waktu debat bilangnya kalau tidak siap debat, jangan debat. Selesai pencoblosan, kalau tidak siap kalah, jangan bertanding. Salam damai, hormat. Kalau tidak siap kalah, jangan bertanding. Ini kenapa nih? Bentar. Coblos ulang saksi Anies kabur cuman coblos ulang saksi Anies kabur cuman dapat 3 suara, diledekin kabur. Aduh, agak lucu ya. Tengok itu, wahai pendukung 01. Ini salah satu TPS minta pemilihan ulang. Tinggal cuma 3 biji yang milih Anies. Yang lainnya Prabowo semua. Kabur saksi-saksinya. Mau bilang apa lagi kalian? Mau bilang apa lagi? Makanya itu, jangan sikit-sikit bilang curang. Sikit-sikit bilang curang. Masyarakat ini udah pintar. 3 biji suaranya. Mbaknya gagal paham. Yang gagal paham itu siapa? Yang gagal paham itu kau. Ya. Jadi di setiap TPS itu ada saksi masing-masing dari paslon, dari partai, dan aparatur negara. Ada camat, ada lurah, ada kepling.
ya kan? Kalau kalian sama itu aja semua aparatur negara itu tidak percaya, kalian mau percaya sama siapa? Iya bener juga. Terus apa gunanya? Dibikin di situ ada saksi, diletakkan ada saksi dari masing-masing partai sama kandidat paslon dan lain-lain. Itu apa gunanya gitu kalau masih nggak percaya juga. Dan setiap perhitungan suara itu, setiap kertas itu yang dicoblos, mereka itu yang bilang sah apa tidak sahnya itu pencoblosannya gitu loh. Dari setiap saksi. Iya bener loh. Jadi ditunjukin gitu. Gagal paham, yang gagal paham tuh kau. Makanya pentingnya makan dulu pagi, sarapan, dan makan siang. Karena kalau perut kita kosong, otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Gagal fokus dan gagal paham. Paham? Pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah tempat sebagian sudah selesai, ada yang belum. Ini saya ingin bacakan hasil PSU di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Ada belasan TPS yang menyelenggarakan PSU atau pemungutan suara ulang pada hari Sabtu kemarin. Dan 10 TPS diantaranya sudah selesai dan sudah dihitung hasilnya. Nah, hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan jadi ada pemilihan ulang. TPS yang hanya ada pemilihan ulang di Jakarta. Dapat 3 suara untuk Anies Cakimin. Ini sungguh memalukan, ibarat Ganjar Pranowo dikasih suara 1, Ganjar Mahfud di Madura. Ini Anies Baswedan di Jakarta, ya, di jantung di kota andalannya dikasih 3 suara dan banyak yang di bawah 10 suara. Oke, saya bacakan aja lengkapnya ya. Bisa ambilkan dari suara.com ya. Berikut ini rincian hasil pemungutan suara pada 10 TPS di Sunterjaya. Ya. TPS 141, Anies Muhaimin mendapatkan 14 suara, Prabowo Gibran 74 suara, Ganjar Mahfud 41 suara. Tinggi ya. TPS 142, Ganjar Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 51 suara. Wah, Ganjar mah. Kemudian TPS 143, Anies Muhaimin 10. Tinggi ya? Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 53. Nah, kan? TPS 144, Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 83. Wow, banyak. TPS 145, bahkan Anies Muhaimin hanya dapat 2 suara. TPS 145 Sunter, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ayo Anies, mau bilang curang nih PSU ulang nih lo ya. Kamu dipermalukan di wilayahmu sendiri. Saya ulangi, TPS 145 Anies Muhaimin 2 suara, Prabowo Gibran 100 suara, Ganjar Mahfud 56 suara. TPS 147 Anies Muhaimin 6 suara, Prabowo Gibran 80, Ganjar Mahfud 52. Lagi TPS 148 Anies Muhaimin 5 suara, Prabowo Gibran 89 suara, Ganjar Mahfud 76. Malu nggak kamu, Min? TPS 149 ini Anies Muhaimin 3. Data gitu ya yang diperoleh. Tadi sumbernya udah dibilang. 3 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 47 suara. TPS 150 Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 101 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. Unggul ya. TPS 152 Prabowo Gibran tetap unggul, guys. Suara, Prabowo Gibran 82 suara, Ganjar Mahfud 65 suara. Tapi Ganjar Mahfud kemudian TPS 149 ya, Anies Muhaimin 14 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 60 suara. Saya ulangi, Ganjar Mahfud 60 suara. TPS 150, Anies Muhaimin 12 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 54 suara. TPS 151, Anies Muhaimin 7 suara. Ini banyak banget sih. Ganjar Mahfud 81 suara. Ganjar Mahfud Anies Muhaimin 7 suara, Prabowo Gibran 81 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152. Banyak banget TPS-nya, sorry guys, ini kita coba. Makanya jangan jadi orang tuh jangan sombong, jangan melintir. Mau milih, kamu mau dipilih oleh banyak orang, rakyat malah melintir di depan banyak orang.
Aduh, akhirnya ya Oke. merenges kayak gini caranya. Malu tuh. Daerah jantung sendiri. Daerah Kayak gitu jantung kok sendiri. tadi, Sukan mau nyagup lagi Anies, mau nyalon gubernur lagi katanya, ya silakan nggak apa-apa sih, hak aja. Oh, santai banget ya Suruh maju bapaknya. lagi aja calon gubernur DKI Jakarta, coba nanti menang lagi apa enggak gitu. Setelah gara-gara pilpres ini. Iya sih. Allah ya Karim. Dan kesimpulannya dari seluruh TPS tadi yang saya bacakan, Oke. Prabowo Gibran selalu menang. Bener sih, selalu Menang di unggul ya. seluruh Tadi TPS udah kita lihat ulang tadi. juga Dan kemenangannya perolehan sangat telak. sementaranya Prabowo Gibran tetap 2 suara unggul untuk gitu. 1 suara. Terus Dan Ganjar Mahfud lumayan tapi loh, tinggi. ketimbang Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud cenderung lebih banyak justru suaranya di Jakarta. Iya bener loh ya. Banyak. Yang dipermalukan sungguh betul-betul adalah Anies Mohaimin. Tapi ini lagi musimnya Pak ya, dipermalukan di kandangnya sendiri loh ya. Iya. Khususnya untuk 02 dan 01 dan 03. Oke. 03 PS ulang juga dipermalukan di wilayah kandangnya seperti kemarin di mana Madura itu, Pasuruan Madura, ada TPS yang Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Ini di DKI Jakarta kandangnya Anies ya dapat 2 suara. Hikmahnya jangan sombong, jangan menjadi. Ya bener sih. Selesai guys. Serius tuh bang? Belum ya? Masa sih? Anies cuma dapat 2 dalam Belum. TPS. Ini waktu pemilihan ulang guys ya. Ternyata di Jakarta itu ada pemilihan ulang. Dia guling-guling. Apalagi kalau kedengaran oleh Oma Irama Pedangdut dan Elvi Sukaisi. Pasti akan bilang curang lagi. Iya. Berarti bang, kalau di Jakarta itu suaranya cuma dapat 2 dalam 1 TPS. Oke. Ada yang 3, ada yang 8. Ya berarti nomor 1 memang tidak disukai. Boleh jadi ini adalah balasan dari nilai yang diberikan kepada Prabowo 11 dari 100. Wah. Ganjar pun ternyata kalah suaranya. Iya tapi lumayan loh untuk Jauh Ganjar Mahfud. di bawah Prabowo. Ya memang masyarakat sudah cerdas memilih Prabowo bukan karena curang. Di Jakarta Utara yang tadi dikemukakan abang, hampir seluruhnya didominasi oleh Prabowo. Jadi nggak ada curang. Maka untuk Pak Ganjar saya percaya bahwa suara Pak Ganjar memang jelek. Nyatanya di Sampang Madura pasangan Ganjar Mahfud cuma dapat 1 suara. Masih nggak percaya. Prabowo memang keren. Lanjut Prabowo Gibran menuju. Oke. Hasil dari pemilihan ulang di beberapa TPS di Jakarta ini ya guys ya, menunjukkan bahwa tetap unggul Prabowo Gibran, wow, dan menyusul itu paslon 03 dan setelahnya paslon 01. Wah, di apa sih daerah sendiri gitu ya dapat suara paling sedikit gitu 01 ya. Dan ya begitulah komentar para netizen guys terhadap paslon 01 ya, yang hanya mendapatkan sangat sedikit suara di pemilihan ulang ini ya. Oke. Ya seenggaknya udah merasa gimana ya, kan menyerukan bahwa ada kecurangan, sekarang udah ada pemilihan ulang, seenggaknya udah merasa kayak oh iyalah udah gimana gitu ya, udah lega lah ya. So kalau menurut kalian gimana hasil dari pemilihan ulang, dan menurut netizen, komentar netizen ini terhadap hasil pemilihan ulang di beberapa TPS di Jakarta Utara ya. Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.